Nggak apa-apa kali ya, nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek enggak? Padahal rambutnya sama aja. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut, kita jadi masuk neraka? Nah, ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Dari sini aja kita lihat. Ternyata ya ODGJ. Iya, aku pernah didiagnosis depresi ya, depresi mayor. Dari sini terjawab sudah ya, kenapa ucapannya Mbak Kumaila itu ngelantur, ngawur, ngaku-ngaku hafal Al-Quran 30 juz, pas dites setiap ayat yang dibaca hancur bacaannya, nggak hafal juga. Semua hal itu sudah terjawab. Ternyata Mbak Kumaila mengidap gangguan depresi mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereaksi video tentang Mbak Kumaila Hakimah yang dibahas oleh teman saya, yaitu Ustadz Reski Maisha Putra di channel YouTube-nya, yaitu Maisha Al-Fatih. Nah, di sini terjawab semua ya, kenapa omongannya Mbak Kumaila itu ngelantur. Coba kita lihat dulu videonya ini. Kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Inilah contoh orang yang berpikir yang otaknya tidak sehat, teman-teman. Orang ini adalah orang yang sudah terkena gangguan kejiwaan, orang yang sudah terkena gangguan mental yang disebut dengan depresi mayor. Bahkan dia sendiri pun juga mengakui bahwa dia adalah seorang pengidap depresi mayor. Jelas ya, jadi Mbak Kumaila itu adalah orang yang mengidap gangguan mental, penyakit mental yang disebut dengan depresi mayor, atau bahasa singkatannya yang sering kita dengar ODGJ kali ya. Nah, ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Oh iya guys. Ya, dari sini aja kita lihat. Ternyata ya ODGJ. Ngapain coba? Kita lihat lagi yang lainnya ya. Ternyata yang dianggap cerdas oleh para oten ya tidak lain hanyalah sekedar orang yang mengidap depresi mayor gitu ya. Coba kita lihat lagi video lainnya nih di sini. Tutorial teleponan pakai kaki. Tutorial teleponan pakai kaki. Jadi pertama ambil kaki, kemudian kita teleponan. Oh. Halo sayang. Bisa buat garuk-garuk. Atau kalau lagi kesel sama diri sendiri, bisa juga kita pakai buat tendang kepala gitu kayak. Ya maklum lah kan, ODGJ ya memang gitu ya kelakuannya. Kita lihat lagi nih di bagian sini ada yang lebih aneh lagi. Sensor. Kayang lagi. Suka bener kayang-kayang begini ya. Ngapain Mbak Kumaila? Ya namanya orang mengidap depresi ya, gangguan kejiwaan, ya beginilah kelakuannya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf sekali Mas Dodi, Kumaila ini bukan hanya tidak punya rasa malu, tapi dia ini orang yang terkena gangguan jiwa, Mas Dodi. Terkena gangguan mental. Dia ini mengidap penyakit kejiwaan atau penyakit mental yang diberi nama oleh dokternya depresi mayor. Ini orang ini memang harus diobati. Dari tadi yang saya tertawakan itu bukan penyakitnya Mbak Kumaila ya. Penyakitnya tetap kita doakan semoga sembuhlah Mbak Kumaila dari penyakitnya, karena ini cukup meresahkan ya, meresahkan umat Islam. Saya tertawa aja nih, kok ada orang yang gangguan secara mental, gangguan secara pikiran, tapi yang disasar itu agama Islam. Memang yang namanya orang memiliki gangguan kejiwaan, kita nggak bisa menebak tindakannya, ucapannya ya, kadang ngawur, kadang ngelantur, ngomong sembarangan tentang agama, ya begitulah ODGJ teman-teman. Contohnya tuh kita bisa lihat di channelnya Pak Purnomo. Itu banyak sekali ODGJ yang bervarian tindakannya. Kursi, kurma.
Tak dung dung, tak dung dung, tak dung dung. Nah, kalau mau lihat tindakan-tindakan ODGJ, coba tuh tonton sorry, coba tuh tonton videonya Pak Purnomo. Itu banyak sekali ODGJ yang bervarian tindakannya. Ada juga ODGJ di channelnya Pak Purnomo itu yang ngomong ngelantur seputar agama. Jenengan belum beragama, nanti ikut sama saya masuk Muslim. Loh, ya tidak bisa. Oh, enggak mau. Tahu Islam? Ya. Islam itu apa coba? Waduh. Ya begitulah ODGJ, tindakannya di luar nalar ya, ucapannya juga ya di luar akal sehat kita karena memang bermasalah akalnya. Dari sini terjawab sudah ya kenapa ucapannya Mbak Kumaila itu ngelantur, ngawur, ngaku-ngaku hafal Al-Quran 30 juz, pas dites setiap ayat yang dibaca hancur bacaannya, nggak hafal juga. Semua hal itu sudah terjawab. Ternyata Mbak Kumaila mengidap gangguan depresi mayor. Depresi mayor ini sahabatku semua bukan stres ya teman-teman. Harus dibedakan. Kalau stres, orang-orang pasti pernah mengalaminya teman-teman. Stres ini adalah masalah umum. Setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Tapi kalau depresi mayor ini bukan masalah umum teman-teman. Ini suatu masalah yang memang harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Harus benar-benar sembuh teman-teman. Ya betul ya, depresi mayor itu bukan stres biasa. Ini adalah penyakit kejiwaan, penyakit mental yang harus diselesaikan dengan penanganan ahlinya. Seperti dokter psikolog yang memang ngerti tindakan-tindakan khusus untuk bisa menyelesaikan penyakit ini. Iya, aku pernah didiagnosis depresi ya, depresi mayor spesifiknya. Jadi waktu itu tuh aku merasa butuh bantuan psikologis ya, jadi aku mengunjungi profesional. Ya aku ke psikolog dan dapat diagnosis itu. Kemudian ya aku terapi dan aku juga ke psikiater gitu dan dikasih resep obat psikiatri. Ya baguslah kalau Mbak Kumaila sudah mendatangi dokter psikiater ya. Semoga cepat sembuh lah Mbak ya, karena benar-benar meresahkan ya tindakannya Mbak Kumaila ini. Ya meresahkan, statement-statementnya ngawur tentang agama Islam. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang mengidap penyakit kejiwaan memang kita nggak bisa tebak tindakannya, ucapannya. Ya kadang-kadang benar, kadang-kadang ngelantur. Tapi percaya jin? Enggak. Kenapa nggak percaya jin? Karena menurut aku sebenarnya jin terikat pada konteksnya. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya, sebenarnya jin itu tuh hantu gurun pasir. Hantu gurun pasir. Jadi gimana sejarahnya? Coba. Kepercayaan. Nah, kita orang Indonesia kan punya kepercayaan kita hantu sendiri kan. Kuntilanak. Oke. Leak atau apapun itu. Iya. Hantu lokal sendiri. Tuh kan ngelantur kan ucapannya, namanya orang depresi disuruh ngomong agama, ditanyain jin itu apaan, otomatis dia akan bilang jin itu hantu-hantuan gurun pasir. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, di situ jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jelas, jin itu bukan sekedar hantu-hantuan yang ada di pikiran masyarakat Timur Tengah. Jin itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nanya seputar agama itu nanya ke orang yang paham, bukan kepada orang yang depresi. Akhirnya jawabannya ngawur semua, mulai dari kerudung nggak diwajibkan. Nggak apa-apa kali ya nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat kalau rambut cewek enggak? Padahal rambutnya sama aja. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut kita jadi masuk neraka? Mengatakan juga di Al-Quran kisah-kisah Nabi itu cuma dongeng. Babi yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam agama Islam tertulis langsung secara jelas di dalam Al-Quran bahwa babi itu haram, tapi dihalalkan oleh Kumaila Hakimah. Orang stres disuruh berfatwa. Nih, perihal haram makan babi. Menurut kamu masih relevan nggak jadinya keharaman makan babi atau ya? Jadi kalau ibu bapak mau nanya Quran, top lah gitu ya. Belajar agama itu kepada alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris ajaran Nabi. Belajar kepada ulama kalau seputar agama, bukan kepada wanita yang mengidap gangguan jiwa. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.